Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Saiful Rahmat, dosen analisis sistem tenaga. Nah, untuk materi kali ini kita akan mensimulasikan aliran daya melalui software ETAP. Nah, software ETAP sendiri merupakan software desain atau perencanaan sistem kelistrikan yang ada di suatu wilayah atau industri ya. Software ini biasanya digunakan untuk melakukan load flow analysis, kemudian optimal capacitor placement, terus juga penyalaan motor, analisis short circuit, lalu juga ada koordinasi proteksi, dan juga analisis transient kestabilan. Nah, hal-hal yang pertama yang akan kita lakukan atau yang kita harus ketahui adalah bahwa dalam suatu simulasi etap diperlukan diagram satu garis atau one line diagram. Biasanya untuk one line diagram itu sudah ada tersedia di internet ya. Kemudian juga untuk menunjukkan bahwa di suatu jaringan tersebut memiliki beberapa pembangkit, saluran transmisi atau busbar, dan juga jenis pembebanan yang digunakan. Kemudian untuk etap sendiri mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik. Kemudian bisa juga online ketika mengelola data yang real time. Nah, untuk yang pertama kita tentunya harus menginstal terlebih dahulu software etap. Nah, linknya mungkin ketika video ini dibuat sudah disertakan di LMS Politeknik sendiri. Kemudian menu-menu yang ada di dalamnya antara lain ada file, bisa membuat project baru atau membuka project yang telah ada. Kemudian nanti kita satu persatu akan membuat ya suatu rangkaian atau diagram one line diagram yang sederhana atau diagram satu garis sederhana. Nah, di sini juga ada panduannya. Kita ikuti panduannya, jadi double klik, buka etapnya, kemudian pilih file new ya, file new project, kemudian kita kasih nama, misalkan aliran daya, kemudian kita pilih unit sistemnya, bisa English atau metric. Ini dibedakan dengan frekuensi yang digunakan. Kalau misalkan 50 Hz kita pilih yang metric. Kalau misalkan mau menambahkan password tinggal dicentang yang kotak required ini. Kemudian pilih OK. Kemudian pilih yes ya. Nah, untuk username sendiri itu sudah default dari sananya, jadi tinggal diklik OK saja. Kemudian pastikan semua kotak yang ada di sini tercentang sehingga bisa melakukan sebagai admin dan juga revisi editor. Kemudian kita tunggu sampai software etap akan membuka kotak dialognya pada awal permulaan ya. Nah, setelah nanti terbuka, nanti pasti akan menampilkan menu utamanya seperti berikut ini. Di dalamnya ada file, edit, view, project, kemudian library, default, tools, ref control, real time, Windows, help, dan lain-lain. Kemudian ada project toolbar, lalu juga ada instrumen dan mode yang akan dipilih. Bisa aliran daya, short circuit, kemudian starting analisis, kemudian kestabilan, dan lain sebagainya. Ya, kita buka kembali. Nah, menu utamanya akan seperti ini, menu pertamanya. Kita perbesar, kemudian kita akan membuat satu persatu ya. Yang pertama di sini kita harus melakukan penambahan komponen ya. Single line diagram biasanya kita pilih
project, di sini project, kemudian di sini untuk menyamakan standarnya kita pilih project, kemudian standar ya. Standar di sini saya pilih EIC. Bisa juga nanti untuk ANSI, perbedaannya di frekuensinya. Kalau ANSI biasanya 60 Hz karena standarnya Amerika. Di sini EIC, kemudian unit sistemnya bisa English atau metric ya. Klik OK. Kemudian setelah itu kita klik bagian kanan di sebelah sini ya. Nanti ada tulisan power grid. Power grid lambangnya adalah segitiga ke atas ya. Static load. Kemudian jika lama kita masukkan power grid. Kita bisa ditarik sendiri ya kalau misalkan itu tidak keluar ya. Nah, power grid seperti ini. Mungkin tampilan di setiap kotak atau setiap software. Ini software etap versi 16 ya. Untuk yang 12 itu pasti akan berbeda ya. Kita klik, kemudian tempatkan. Kemudian nanti kita harus mengisi parameternya ya. Tinggal di double klik di sininya. Kemudian nanti kita bisa mengisi bagian yang ada di sini ya. Di sini disebutkan bahwa untuk power grid sendiri tegangan yang digunakan adalah 20 kV. Jenisnya swing. Kemudian itunya in service. Di ratingnya kita mengisi dengan 20 kV ya. Ratingnya 20, kita isikan 20. Kemudian untuk operating yang bawah persennya, SC ratingnya 100 MVAC ya. Kemudian untuk MVAR-nya itu kita isikan 0 dulu. Kemudian bagian lainnya itu kita harus memasukkan CB ya, atau circuit breaker. Nah, di sini di bagian source circuitnya, di sini kita masukkan 100. Ini 100 juga. Kemudian rating di sini tadi ini masih 0 ya. Short circuit di sini oke. Kemudian impedansi SC-nya ya. Impedansi SC di sini bisa dilihat 4.9 ya. Biasanya menyesuaikan dengan dari ratingnya itu sendiri. Kita lanjutkan ke yang lainnya. Setelah itu kita masukkan HVCB di sini ya. HVCB, klik OK dulu. Kemudian di sini ada yang bentuk kotak ya. Circuit breaker. Sebentar. Nah, ini. Mungkin di beberapa tempat icon-iconnya itu akan berbeda sehingga perlu penyesuaian ya. Nah, untuk HVCB kita klik juga, terus masukkan, kemudian hubungkan ya dengan bagian yang tadi, pembangkit tadi.
Kita sambungkan sehingga ada gambar seperti ini. Tersambung, kemudian double klik juga untuk mengisi parameter yang harus kita isi. Parameter yang ada di HVCB itu antara lain di sini tegangan yang digunakan adalah 1,01 kV di sini ya. Di sini 1,01, sehingga kita isikan juga parameter di ratingnya ini. 1,01 sama ya. Kemudian usahakan semuanya mengikuti di contoh yang ada di PDF ini ya. Jadi kita ikuti saja dulu, baik itu standarnya, ratingnya, dan ID-nya itu. Semuanya kita samakan. ID-nya, info ID-nya dari CB ke U1, oke. Kemudian tegangannya 1,01 kV. Standar yang digunakan di sini masih ANSI ya, berarti tetap saja kita pakai yang EIC 50 Hz. Kemudian rate ampnya kita pakai jenis yang library-nya ABB27GHK. Di library-nya kita klik lagi, kemudian di rating, sebentar, library, pilih library sini, di ABB pilih yang ABB27. ABB27. Kalau misalkan tidak ada, berarti ya kita pilih yang penyesuaian saja 25HK. Yang penting parameternya sama ya. Parameter di 257HK ini seperti ini. Kemudian tes standarnya SYM, jenis cycle-nya 5 ya. Tes cycle 5. Tes cycle yang 5, 257, tes cycle 2, 5. Kemudian untuk max cafe-nya 27 ya. Ini di sini 25 ya. Kemudian C dan L min RMS-nya 40. Ya, mungkin ada perbedaan di itu di tiap edisinya. Jadi kita pilih yang ini saja. Yang 25 HKSA 1000 ya. Kemudian kita sesuaikan lagi. Masih. Kemudian setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita perlu untuk memasukkan komponen lain. Komponen lain yaitu bus bar dari AC elemen. Ini yang komponen AC, ini yang komponen nah DC-nya kita pakai yang bus. Tapi dari AC busnya ya, berarti bus di sini. Kita klik di sini, bisa juga untuk di rotate ya. Untuk di rotate di sebelah sini.
Ya, kita tinggal tarik saja jika ingin melebarkan, kemudian misalkan untuk menyambungkannya kita sambung dengan CB yang tadi sehingga tersambung seperti ini. Setelah itu, untuk bassnya kita pakai juga dengan nominal kV 20 kV di sini ya. Double klik di bus kV-nya, pakai yang nominal 20 kV. Kemudian inisial bus voltage-nya 100, ya sama, angle-nya 0. Kemudian parameter lain yang perlu diisi cukup segitu, kita sambungkan dengan parameter yang lain, berarti tinggal diklik OK. Kemudian kita sambungkan dengan trafo. Sebentar. Nah, trafonya ada dua jenis, ada yang two winding atau dua lilitan atau tiga lilitan. Kita pakai yang dua lilitan saja. Tempatkan di sini misalkan. Lalu sambungkan ke bus yang tadi. Kemudian double klik di trafonya. Kita harus mengisikan dengan parameter seperti apa. Misalkan ya, di sini ditempatkan two winding trafo dari AC elemen ke bus 1 yang tadi. Kemudian isikan ratingnya ini sesuai rating trafo yang ada di sini ya. Dari sini berarti dari bus 1, kemudian tipenya liquid fill. Bentar, ini perlu penyesuaian karena berbeda jenisnya ya. MVA-nya yang paling penting kapasitas dari trafo itu sendiri ya. Standarnya menggunakan ANSI ya. Info standarnya ANSI. Oh, berarti kalau kita harus mengganti yang ANSI, berarti yang lain juga harus disamakan standarnya ya. Kemudian di impedansinya, impedansi di peralatan trafonya 20 kV, MVA-nya adalah 5 MVA. Ya, langsung terisi FLA-nya ya. FLA-nya 1443, oke, sekunderinya. Jadi ini kita harus diubah ke berapa jenis trafonya, step down atau step up ya. Di sini dari 20 kV jadi 6,5 kV atau 6500 volt, berarti step down ya. Step down sehingga nanti menyesuaikan nilai FLA dan impedansinya. Kemudian untuk tipe yang lainnya, nominal bassnya 20 kV, oke. Kemudian nilai impedansinya untuk yang positif di sini disebutkan 6,5. Klik yang zero-nya juga ikut 6,5. Ya, cukup segitu saja untuk yang trafo. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan komponen-komponen yang lain. Komponen-komponen yang lain diantaranya adalah ada pengaman lagi, CB dari Westinghouse ya. Kita tambahkan dengan CB tadi. CB di sini tambahkan. Kalau misalkan tidak sesuai, kita geser-geser lalu sambungkan. Kemudian double klik, kemudian isikan dengan parameter-parameter yang tadi kita butuhkan.
Di sini kita pakainya HVCB-nya itu tipe Westinghouse. Reliability library. Library di sini ya, Westinghouse. Dari ABB HVCB Westinghouse 75. Karena di sini tidak ada, saya akan menyesuaikan saja dengan parameter yang diisikan. Di sini continuous ampere 1200. Berarti kita cari yang continuous ampere-nya sampai 1200. Nah, 1200 atau 1250 itu juga sudah memenuhi ya. Kita klik saja. Kemudian nanti parameter yang lain yang perlu diisikan sepertinya cukup. Jadi kita klik saja OK. Kemudian kita perlu untuk menambahkan bus kembali ya, bus bar kembali. Kemudian tempatkan, lalu geser atau tarik sampai kondisi si bus itu bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan. Kemudian sambungkan kembali sehingga bus di yang 2 itu ada keterangan tegangannya 6,5 kV ya. Jadi kelihatan dari 100 MVA 20 kV dialirkan ke sini 20 kV, lalu melalui trafo 5 MVA diturunkan tegangannya jadi 6,5 kV. Lalu kita lanjutkan. Dari bus ini akan dihubungkan dengan CB yang ketiga, Westinghouse juga 1200 ya. Kita pakai lagi CB yang ketiga. CB ketiga hubungkan, double klik untuk mengubahnya, kemudian pilih rating, klik library-nya, pilih lagi yang 1250 rate ampere-nya. Oke, klik OK. Kemudian setelah dari bus yang ketiga, kita akan menghubungkan dengan beban statis berupa kabel. Di sini pasti ada kabel. Ya, tinggal dipilih saja satu persatu. Di sini ada SPDT, kemudian DPDT dan lain sebagainya. Impedansi reaktor. Nah, di sini ada kabel, kemudian tempatkan di sini. Kemudian hubungkan. Setelah dihubungkan, kemudian dihubungkan dengan CB3 tadi, kita isi dengan double klik di kabel tadi tersebut ya, di kabel tadi tersebut yang menggunakan ini ya, parameter di sini, tipe kabelnya, jenis konduktornya seperti apa, lalu juga fisikalnya dan lain sebagainya ya. Kita samakan di sini. Tinggal dipilih di library, di info yang awal, library-nya seperti apa. Nah, seperti ini. Jika ingin menyamakan berarti CU tipe ICEA ya, rubber, isolasi rubber, CU ICEA. Ini AL. Nah, di sini ya. Di sini ICEA, kemudian 3/C dengan insulasi kelas 100. Oke, 3/C, insulasi kelas 100, KV-nya 15. KV-nya yang 0,6. 0,6 berarti masih ketinggian ya.
kita cari lagi yang 0,6. Nah, di sini 0,6 semua, kita pilih cari yang ICA-nya. Nah, di sini ya. Oke. ICA, kemudian 3% rubber, 0,6 kV. Jangan sampai memilih tegangan yang ada di atas bus bar sebelumnya. Ya. Jadi harus tetap turun ya, disesuaikan dengan penyalurannya tadi. Kemudian jika sudah menemukan, klik OK. Kemudian kita sambungkan, sebentar, masih ada impedansinya ternyata. Berarti kita kembali lagi di bagian impedansi, kemudian diisikan R-nya 0,51. Positif. Untuk urutan positif 0,51. 8 positif 0,51. X-nya 0, kita pilih yang berdasarkan library-nya saja ya. Jadi dari library tadi sudah didapatkan perhitungan nilai R-nya segitu 0,51, X-nya 0,04. Ya, tinggal dimasukkan, misalkan yang unitnya ohm per 1000. Unitnya ohm per 1000 feet. Ya, sama. Ya, jadi tinggal di klik OK saja. Kemudian untuk komponen lainnya kita pakai signal throw switch. Signal throw switch di sini atau PMS ya. Pemutus saluran ya. Masih dari AC elemen, kemudian isikan parameternya sebagai berikut. Ratingnya 13,8 kV, double klik, ratingnya 13,8 kV. Kemudian continuous ampere-nya 1200. Kemudian bill 0, monetary 0. Kemudian status close ya, status awal close. Nah, setelah diisikan dengan parameter sebagai berikut, kita harus mengetahui juga kabel ini tersambung ke bagian mana. Dari sini kan tersambungnya dari kabel dari kabel 1 ya. Nah, kabel 1 yang tadi berarti sudah sesuai tersambung atau terhubung. Kemudian setelah itu kita masukkan bus bar lagi ya. Bus bar yang keempat berarti ya. Bus bar yang keempat. Oh yang ketiga. Masukkan seperti ini, kemudian hubungkan sehingga tegangannya tetap di 6,5 kV. Di sini 6,6 ke 6,6 ya. Di sini karena standarnya beda, jadi beda sedikit ya. Kemudian pasangkan kembali circuit breaker. Ini kabel circuit breaker ada di sini. HVCB atau high voltage circuit breaker. Masukkan ke sini CB4, parameternya masih yang 1200, berarti pilih double klik, pilih di bagian rating, itu langsung ke library-nya, pilih yang 1200 tadi. OK, klik OK, kemudian
Setelah mengisi dengan CB yang keempat, maka kita masukkan beban. Akhirnya kita masukkan beban motor induksi. MG atau motor induksi, induction motor. Nah, dari sini kita hubungkan ke CB. CB ini untuk mengamankan si motor sebelum ke bus bar dan merembet ke sini. Ya. Kemudian setelah dimasukkan CB, dimasukkan motor induksi, kita perlu mengisi parameter motor induksi kita di bagian nameplate-nya. Tadi balik lagi ke motor yang pertama, double klik, kemudian nameplate. Kita isikan berapa kW kah dayanya itu, atau dalam bentuk, kalau misalkan tidak kilowatt berarti dalam bentuk HP atau horsepower ya. Nah, di sini kita menggunakan 206 kV, 206 HP, 6,6 kV ya. Motor 1 berarti kalau misalkan pakai HP 220, kita hitung lagi ya, 202 tadi. Untuk di sini beban di sini 206 HP berarti 206 dikali 740-an ya. 152 440. Oke, atau kita pilih yang library-nya saja, HP-nya. Kita sesuaikan saja dari library-nya 206. Di sini tidak ada. Kita pilih yang 300 saja, 6,6 kV ya. Ya, sama ya. ,6 coba yang HP. Nah, untuk yang HP di sini saya tidak mempunyai library-nya, berarti kita menyesuaikan yang ada saja ya. Karena bebannya dalam bentuk kilowatt, berarti kita pilih yang kilowatt. Nah, setelah itu kita sesuaikan lagi apakah ada yang harus diubah. Nah, sepertinya sudah cukup. Kemudian di bagian kanannya kita pilih single throw switch ya. Single throw switch bagian sini. Kemudian kita hubungkan dengan SW2 dengan bus 3. Kemudian parameternya kita isikan kembali, ratingnya 13,8, 1200 ampere. Kita isikan 13,8, di bagian rating kilovoltnya 1200 untuk continuous ampere. Kemudian klik OK, pastikan ini dapat dari bus 3. Oke, setelah itu masukkan pengaman lagi ya, masukkan pengaman lagi. Jika terlalu besar maka kita bisa mengecilkan. Kemudian masukkan lagi jenis pengaman yang lain. HVCB kita tempatkan di sini, kemudian sambungkan, kemudian isikan dengan rating atau library yang tadi kita pakai dengan menggunakan yang 1200 ampere. Kemudian samakan ya, sama.
Oke, klik OK, kemudian kita masukkan lagi, ternyata ada trafo yang kedua ya, 2 winding. Masukkan trafo sini, kita geser, kemudian masukkan atau hubungkan, double klik trafo 2-nya, kita samakan lagi parameter yang harus diisi. Di sini menggunakan liquid fill 0,5 MVA. Kita pakai 0,5 MVA ratingnya. MVA sehingga tegangannya akan menyesuaikan 6,5 kV, sekunderinya 0,4. Kemudian untuk impedansinya kita sesuaikan juga. Untuk positif itu 4,8, kemudian yang zeronya juga ikut mengikuti ya. Kemudian ya sudah ya. Kemudian kita pasang LVCB, low voltage circuit breaker-nya. Klik OK, kemudian pasangkan LVCB di sini, kemudian hubungkan, kemudian kita cari parameter untuk LVCB-nya. LVCB-nya kita pakai yang ABB DSM di sini ya. Kita pakai yang library ABB DSM 0,45 415 0,48. Kita cek lagi, ternyata ini yang paling besar ya, paling kecil ya. Kita pilih OK, kemudian parameter lainnya kita cek kembali apakah ada yang harus ternyata size ampnya ya, size ampernya harus di 150 di sini. 150, diklik di sini, kemudian di itunya 0,48 short circuit datanya 0,48, standarnya CNC, kemudian ya sudah cukup 0,8448 kV ya maksimumnya ya, jangan sampai salah, 0,4 ya. Oke, klik OK, kemudian klik OK. Kemudian setelah itu ada bus yang ke-7 dan LVCB. Bus yang ke-7, kemudian tarik, kemudian hubungkan, kemudian nah di sini kan ada perubahan dari tegangan 6,5 kV ke 0,4 kV akibat adanya trafo 2 step down ya. Kemudian pasangkan LVCB kembali, kemudian parameternya kita isi sesuai di sini, ABB DSM continuous ampere 150. Kita pakai rating di sini, library 0,6, size ampernya 150. Kemudian busnya
Sepertinya sudah cukup ya yang tadi ya. 150 DSM, kemudian tegangannya 0,48. 0,48, oke. Oke. Kemudian kita tambahkan motor induksi lagi. Motor induksi di sini. Kemudian motor induksi 179 EC ya. Kita double klik dulu atau hubungkan. Kemudian double klik. Kemudian di library-nya, nameplate CKT-nya ya. Kita pilih yang NEC. Kabel ampere. Library di sini. Pilih yang 241. Manufakturnya di sini hanya Alstom ya. Mungkin jika menggunakan versi 12,6 akan lebih komplit ya. Ya kita isi saja 174 kV, berarti kita sesuaikan dengan HP-nya berarti ya 175 ya di sini ya. FLA-nya nanti sesuai template. Kemudian klik OK. Kemudian kita cek ya apakah sudah tersambung. Biasanya harus ada keterangan si motornya memiliki berapa dayanya. Di sini sudah kelihatan ya. Nah, 175 kW. Di sini HP. Kemudian tempatkan lagi LVCB-nya di sebelah. LVCB untuk beban yang statik. Tempatkan LVCB di sebelah. Kemudian hubungkan ke bus 4. Yang satu tinggal di static load. Kita isi dulu CBB-nya. Hampir sama 0,48 ya untuk LVCB ke statik, 0,48 kV. Library-nya kita pilih yang tadi lagi dengan continuous ampere 150 ya, 0,48. KV-nya 0,48 juga. Oke, kemudian beban statisnya kita menggunakan beban statis seperti ini. Beban statis 0,4 kV dan 0,193 mVar. Kita hubungkan dulu ya. Lupa. 0,4, 0,193 sehingga nanti dapat
di bagian MW-nya. Oke, setelah itu PF-nya 9337. 37, maka nilai MW-nya juga akan berubah. Nah, PF di sini, faktor daya di sini akan mempengaruhi nanti ketika penyaluran dayanya. Sehingga di sisi beban tadi pasti akan berubah, tidak 100% penyalurannya. Kemudian kita samakan kembali. Kalau sudah sama, klik OK, lalu save. Oke, untuk single line diagram sudah beres. Kemudian kita save dulu, save project, dan oke, save. Nah, dari sini kita bisa untuk melakukan simulasi aliran daya. Klik di bagian